Ada tempat-tempat di dunia yang lebih baik tidak dikunjungi tanpa pelatihan khusus, misalnya kandang harimau atau puncak gunung. Tapi terkadang tidak ada persiapan yang bisa membantu. Beberapa tempat sangat mematikan bagi siapapun tanpa perlindungan. Dan salah satunya adalah Palung Mariana. Di salah satu video sebelumnya, saya menjelaskan apa yang akan terjadi pada bola baja pada kedalaman yang begitu kolosal. Saatnya mengirim seseorang ke sana. Dalam video kali ini, Anda akan mempelajari apa yang akan terjadi pada tubuh manusia di dasar Palung Mariana. Akan saya tunjukkan seberapa serius dan tidak dapat dipulihkannya kerusakan itu, dan berapa detik yang bisa dihabiskan seseorang pada titik terdalam sebelum itu mengancam jiwa. Seperti biasa, saya akan mulai dari dasar. Untuk masuk ke Palung Mariana, Anda harus pergi ke wilayah barat Samudra Pasifik hingga Kepulauan Mariana. Titik terdalam dari Palung Mariana adalah 10.994 meter, 36.069 kaki. Ini ada di Challenger Deep. Kedalaman ini dianggap tidak cocok untuk kehidupan. Gelap, relatif dingin, dan tidak ada cukup oksigen. Tapi yang terpenting adalah tekanannya. Di Challenger Deep, jumlahnya mencapai 808,6 megapascal. Ini lebih dari 1072 kali tekanan atmosfer normal di permukaan laut. Bahkan air di sini lebih padat dari air laut biasa. Tampaknya tekanan seperti itu akan menghancurkan organisme hidup manapun. Tapi Palung Mariana masih berpenghuni. Ada cacing palikit, beberapa moluska, ikan laut dalam, teripang, dan bentuk kehidupan yang lebih kecil. Tidak ada satu ikan pun yang hidup di kedalaman yang lebih dangkal atau makhluk bawah air lainnya yang akan bertahan jika tiba-tiba mendapati dirinya di dalam Challenger Deep. Tetapi bagaimana jika Anda menempatkan seseorang di sana? Pertama, mari kita tentukan bagaimana seseorang bisa masuk ke Palung Mariana. Tentu saja, orang sudah turun ke kedalaman ini dengan berbagai kendaraan bawah air. Nyatanya, sutradara James Cameron melakukannya sendiri. Tapi bagaimana dengan menyelam tanpa perlindungan bathyscaphe? Apakah mungkin untuk membuka palka dan keluar begitu mesin mencapai dasar Palung Mariana? Jawabannya cukup jelas, tidak. Untuk keluar dari bathyscaphe ke kedalaman, Anda perlu membuka pintu masuk. Tetapi tekanan yang sangat besar akan menghalangi Anda untuk melakukannya. Bahkan, jika Anda mengerahkan semua kekuatan Anda untuk itu. Untuk mencapai ini, Anda perlu menyamakan tekanan. Buka palka dengan hati-hati agar air bisa masuk. Ada kemungkinan aliran air yang datang melalui celah hanya akan membelah Anda menjadi dua. Setelah beberapa waktu, tekanan di dalam dan di luar akan menjadi sama. Palka akan terbuka, tetapi bagi Anda, itu tidak masalah. Secara umum, mengambil satu langkah dan berada di kedalaman 11 km atau 7 mil tidak memungkinkan. Jadi Anda harus menggunakan imajinasi Anda. Katakanlah, manusia telah menemukan teleportasi dan secara aktif menggunakannya. Begitu aktif sehingga mungkin bahkan akan mengirim orang gila ke Palung Mariana. Tekanan di dalam diri orang tersebut dan tekanan di luar saat mereka mencapai kedalaman ini akan terlalu berbeda. Perbedaan tekanan akan menyebabkan perataan. Misalnya, jika Anda merebus sedikit air di dalam kaleng aluminium dan kemudian memasukkannya ke dalam cairan dingin, kaleng tersebut akan menyusut secara drastis. Ini karena tekanan eksternal. Nasib serupa akan menunggu tubuh manusia. Tidak ada pakaian selam modern yang bisa membantu, tetapi kompresi tidak akan terjadi secara instan. Semua tergantung pada jumlah waktu yang Anda habiskan di kedalaman itu. Katakanlah perjalanan itu hanya berlangsung sepersekian detik atau 1 miliar detik. Kemudian Anda segera kembali ke permukaan. Tampaknya gerakan secepat itu tidak akan terasa sama sekali. Anda bahkan tidak punya waktu untuk berkedip. Kemungkinan besar itu benar, kecuali sedikit sensasi kesemutan. Dari mana asalnya? Teleportasi adalah pergerakan di luar angkasa. Jika sebuah benda bermassa, maka pergerakan cepatnya dari satu titik ke titik lainnya harus terjadi dengan pengeluaran energi yang besar untuk percepatan. Tapi, nanodetik adalah waktu yang sangat singkat. Tekanan tidak akan memainkan peran khusus di sini. Karena perlambatan selama teleportasi, sejumlah besar energi akan ditransfer ke air. Ini akan mendorong air
menjauh dari tubuh Anda. Karenanya, saat kembali ke darat, Anda akan merasakan sedikit sensasi kesemutan. Hanya ini yang dapat membuktikan bahwa Anda baru saja melakukan perjalanan ke Palung Mariana. Mari kita tingkatkan taruhannya. Apa yang akan terjadi jika Anda menghabiskan 1000-an detik di dasar lautan? Ini masih lebih cepat dari sekejap mata. Kemungkinan besar seseorang tidak akan bisa melihat teleportasi mereka, namun mereka pasti akan merasakannya. Kali ini mereka akan berada di sana cukup lama sehingga tekanan eksternal menyebabkan kejang yang kuat. Suatu saat Anda akan berdiri di teleporter dan sedetik kemudian Anda akan merasakan sakit yang hebat di seluruh tubuh Anda. Itu tidak akan menyebabkan kerusakan internal atau eksternal. Tubuh tidak akan berubah bentuk. Anda tetap hidup. Bahkan lebih lama, 1/100 detik di dasar Palung Mariana. Ini akan cukup lama untuk membuat perubahan yang mengerikan. Kali ini kejang akan lebih kuat. Seseorang bisa mati karena rasa sakit karena shock. Padahal orang ini tetap tampak sehat, namun organnya akan rusak. Ini tentang bagaimana dampak senjata api pada tubuh manusia bekerja, menyebabkan kejutan hidrostatis. Konsep kontroversial ini belum dikonfirmasi dalam prakteknya, tapi sejauh ini belum ada yang mengatur ion teleportasi sedalam itu. Sekarang 1/10 detik, sesaat yang biasanya terasa singkat akan terasa seperti keabadian di Palung Mariana. Bukan karena waktu bergerak berbeda di sana, tetapi karena untuk periode seperti itu, tekanan pasti akan memiliki cukup waktu untuk membunuh seseorang. Pastinya saat Anda diteleportasi, otomatis Anda akan menahan nafas. Bagaimanapun juga, Anda akan pergi untuk menyelam. Tapi ini salah, karena perbedaan tekanan, paru-paru seketika akan hancur. Kemungkinan besar ia akan tercabik-cabik. Organ-organ lain juga tidak akan lolos dari nasib ini. Orang tersebut akan kembali ke permukaan mati, tetapi masih akan terlihat seperti manusia. Bagaimana dengan 1 detik? Anda mungkin punya waktu untuk merasakan suhu air, tetapi Anda tidak mungkin bisa menyadari apa yang telah terjadi. Ini akan menjadi waktu yang cukup awal. Palung Mariana benar-benar menghancurkan seseorang sepenuhnya. Setelah 30 detik di dasar, tubuh tidak hanya akan rusak, tetapi juga punya waktu untuk terisi air. Tekanan yang sangat besar akan memaksa air masuk. Semua pembuluh darah akan pecah saat itu, dan warna kulit menjadi merah muda. Orang itu akan terlihat seperti boneka yang terbuat dari daging dan tulang atau karakter dari film horor. Tidak mungkin ada orang yang akan senang dengan akhir seperti itu. Setelah 30 detik di bagian bawah, seseorang tidak dapat kembali ke permukaan. Bagaimana jika kita tidak menggunakan teleportasi? Mungkin seseorang akan lebih beruntung jika mereka secara bertahap turun ke bawah. Mungkin mereka bisa terbiasa dengan perubahan. Tapi, kedalaman 11 km atau 7 mil terlalu lama untuk menahan nafas. Ditambah, tekanannya yang hanya akan meningkat saat Anda terjun, kira-kira setiap 10 meter atau 30 kaki. Mungkin kita bisa mencapai dasar dengan cepat. Penurunan tajam akan memiliki efek yang sama dengan teleportasi. Selain itu, masih terdapat bahaya lain di sepanjang perjalanan dari permukaan hingga dasar Palung Mariana, misalnya ikan predator. Sekarang mari kita kembali ke penghuni Palung Mariana yang saya bicarakan di awal. Bagaimana mereka masih hidup? Organisme ini pada umumnya tidak memiliki penyangga tulang yang kaku, dan karakteristik ini menyelamatkan hidup mereka. Tekanan di Palung Mariana mengubah kaca dan kayu menjadi bubuk. Padahal di permukaan, makhluk yang sama bisa berubah menjadi jeli. Untuk bertahan hidup di dasar Palung Mariana, penghuni laut dalam harus beradaptasi dengan kondisi. Kemungkinan besar ini terjadi bersamaan dengan pergerakan lempeng litosfer. Saat parit semakin dalam, semua nenek moyang teripang beradaptasi. Mereka yang tidak mati begitu saja. Jika Anda menyukai video ini, beri acungan jempol. Jangan lupa untuk subscribe channel ini jika Anda belum melakukannya. Klik bel untuk menerima pemberitahuan tepat waktu tentang video baru yang menarik yang menunggu Anda di depan.